Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ayu Azizah SE, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dari kelas 64 3A 38 ingin mempresentasikan tentang hasil riset kami mengenai brand awareness pada salah satu merek junk food yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu MC Donald. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saya Alda Dwi Alvina. Saya Ana Julia Mardiana. Saya Dinia Herunisa. Saya Enisa Winda Utama. Saya Mesuko Selamat Zega. Saya Putri Nurmala. Saya Handayani. Saya Yulia Septiani. Oke, tanpa perlu basa-basi kita langsung masuk saja ke materi pembahasan yang pertama. Kepada presentator, atau tepat saya persilahkan. Yang pertama, latar belakang. McDonald merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1940 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger yang bernama Big Mac. McDonald hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald dikenal masyarakat sebagai produk yang memiliki kualitas makanan dan packingan bagus. McDonald di Indonesia mendapat sertifikat HAL pertama kali pada tahun 1994 dan menjadi restoran cepat saji pertama di Indonesia mendapatkan sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, tidak hanya semua bahan baku untuk membuat produk, namun juga peralatan proses produksi sampai penyajian produk McDonald di Indonesia yang harus memenuhi syarat halal. McDonald terus berusaha untuk menciptakan sebuah brand awareness atau kesadaran akan merek kepada masyarakat sehingga menjadi satu-satunya merek yang dikenal dan diingat apabila masyarakat mengingat restoran fast food. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana brand awareness masyarakat pada franchise McDonald. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan brand awareness masyarakat pada franchise McDonald. Yang ketiga, apakah pendapat pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian pada franchise McDonald's? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Tujuan yang pertama untuk mengetahui brand awareness masyarakat pada franchise McDonald. Yang kedua bertujuan untuk menganalisis dan membahas pengaruh brand awareness terhadap keperluan pembelian. Dan tujuan yang ketiga untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand awareness masyarakat pada franchise McDonald. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis untuk dapat mengetahui dan menambah wawasan dalam ilmu manajemen pemasaran yang telah dipelajari, terutama tentang kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan supaya menjadi dasar pertimbangan perusahaan supaya menjaga brand awareness agar perusahaan bisa memiliki konsumen yang bisa selalu tertarik, nyaman, dan percaya terhadap produk perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada manfaat penelitian bagi pembaca. Penelitian tentang kesadaran merek atau brand awareness ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi atau bahkan kajian penelitian lain yang dapat berguna dan di kemudian waktu bisa disempurnakan penelitian tentang kesadaran merek atau brand awareness oleh pembaca. Definisi merek. Definisi merek sendiri itu adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan baik berupa logo,
cap, atau emasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Berdasarkan tingkat sentuhan kemasyhuran, merek biasa atau normal, Mars adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasaran sangat sempit. Merek terkenal atau well-known merek memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan menjadi idaman serta pilihan utama bagi semua konsumen. Yang ketiga, merek termasyhur atau merek termasyhur. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyhur atau famous merek. Pengertian secara yuridis, merek merupakan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berbunyi, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan susunan atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Peran dan kegunaan merek. Menurut Kotler berpendapat bahwa merek memiliki peran serta kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Dan kelima, terakhir, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya strategi merek. 1. Perluasan lini produk brand. Next. Elemen-elemen brand equity atau equities merek. 1. Brand awareness. Pengertian brand awareness menurut Eker 1991 adalah kemampuan konsumen untuk mengetahui dan mengingat suatu brand sebagai bagian dari produk tertentu. Yang kedua, brand association. Brand association adalah persepsi konsumen yang tentang beragam atribut, citra, atau kesan yang dimiliki oleh suatu brand. Yang ketiga, perceived quality. Perceived quality menurut Eker 1991, Ciptono 2011-97 adalah penilaian konsumen terhadap keunggulan atau skor superioritas produk secara keseluruhan. Yang keempat, brand loyalty. Menurut Ciptono 2011-98 dan Eker 1991, brand loyalty merupakan keterikatan konsumen terhadap brand. Next. Peran brand equity. Menurut Durianto Sugiarto dan Sitinjak 2001, equities merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang terkait dengan suatu merek. Nama dan simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan
ataupun pada pelanggan. Ekuitas merek penting karena bisa memperkuat merek di pasaran dan membuat konsumen selalu mengingat merek tersebut. Brand equity bisa meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek produk. Ekuitas merek berperan untuk memberi kredibilitas pada produk lain dari merek serupa yang dikeluarkan perusahaan. Baik, berikut ada pengertian brand awareness. Menurut Suratman, kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori tertentu. Kesadaran merek juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebuah merek dapat diingat kembali oleh konsumen dan dapat dilihat dari kemampuan konsumen itu sendiri untuk mengidentifikasikan merek dalam berbagai kondisi. Next. Berikut ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Metode ini dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang berlangsung kepada proses berjalannya sistem dan memperoleh data perusahaan dan pelanggan respon. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah berbentuk pertanyaan atau angket yang disebar menggunakan Google Form. Ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi buku-buku, internet, dokumen, dan dasar hukum dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Dan dengan metode ini, penulisan mendapatkan data yang relevan dengan judul, penelitian, serta informasi mengenai profil perusahaan. Berikut ada profil perusahaan. Yang pertama, MC Donald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia. Restoran ini pertama didirikan pada tahun 1990 di California, Amerika Serikat oleh dua bersaudara yaitu Richard Dix dan Maurice Mead. Yang kedua, MC Donald's memiliki produk unggulan berupa burger yang bernama Big Mac. Hingga saat ini MC Donald's telah memiliki ribuan restoran yang tersebar lebih dari 100 negara. Salah satunya di Indonesia. Pertama kali masuk ke Indonesia MC Donald pada tanggal 23 Februari 1991 dan membuka 13 gerai pertamanya di Sarinah, Tamrin dan Tamrin. Yang ketiga, hingga saat ini PT RNF telah membuka sekitarnya lebih dari 200 gerai. MC Donald tersebar di berbagai kota Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan pendapatan MC Donald Corporation berasal dari sewa, royalti, biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. Dan terakhir, melalui MC Donald Indonesia, PT RNF selalu berkomitmen penuh menyuguhkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, menghadirkan kualitas makanan terbaik, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan tabel pekerjaan responden di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 85,2% responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa.
sebanyak 13% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan sebanyak 1,8% responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui produk-produk McDonald's memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa. Lalu selanjutnya, berdasarkan tabel mengenai usia, responden di atas, kelompok usia 17 sampai 20 tahun memiliki presentase sebanyak 56,5%, kelompok usia 21 sampai 30 tahun memiliki presentase sebanyak 42,5%, kelompok usia 31 sampai 40 tahun tidak memiliki presentase dari hasil pengisian kuesioner. Kelompok usia 40 tahun ke atas memiliki presentase sebanyak 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui produk McDonald's adalah kelompok usia responden 10-20 tahun. Selanjutnya ada analisis top of mind. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind yang kami lakukan menyebutkan bahwa merek McDonald's merupakan merek yang pertama kali diingat oleh responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 41 responden dengan presentase 76% mengingat McDonald's, 8 responden dengan presentase 14% mengingat merek junk food KFC, 3 responden dengan presentase 6% mengingat merek junk food Burger King, dan 2 responden dengan presentase 4% mengingat merek junk food A&W. Next. Selanjutnya ada analisis brand recall. Berdasarkan data tersebut, ada 24 merek kategori junk food yang telah disebutkan oleh 54 responden. Dari data tersebut terbaca bahwa merek KFC disebut oleh responden sebanyak 33 kali, merek McDonald's disebut 30 kali, Burger King 26 kali, Pizza Hut 24 kali, A&W 23 kali, CFC 20 kali, Domino's 12 kali, KFC 10 kali, Hokben 6 kali. Selanjutnya ada Subway, Solaria, dan Sushi Tei disebut sebanyak 3 kali. Dan ada Wingstop, Texas, BK Stick, dan Cars JR disebut 2 kali, sedangkan untuk Rico's, Gokana, Yoshinoya, Wendy's, Merugu Udon, Tobi's, Taco Bell, dan disebut sebanyak 1 kali oleh masing-masing responden. Selanjutnya ada analisis brand recognition. Untuk frekuensi dari analisis brand recognition ialah ada 88% responden mengetahui adanya brand atau merek McDonald's dan 12% responden tidak mengetahui adanya brand atau merek McDonald's. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, brand awareness adalah kemampuan atau kesanggupan suatu merek atau brand agar tetap muncul dalam benak konsumen supaya mudah dikenali produknya. Nah, brand awareness ini sangat penting karena merupakan bagian dari metode pemasaran. Dan para responden telah menyetujui bahwa analisis brand awareness pada McDonald's ini berada di rentan paling tinggi. Hal ini bahwa responden memiliki gambaran baik terhadap brand McDonald's. Nah, untuk saran, perusahaan fast food seperti McDonald's perlu adanya peningkatan kualitas untuk meningkatkan brand awareness. Karena sebelum melakukan pembelian, pastinya seseorang atau customer akan mengingat dahulu merek apa saja sih yang familiar, sehingga dengan kesadaran merek dan pengalaman akan suatu merek yang pernah dibeli akan menjadi suatu acuan untuk memilih dan menggunakan produk dengan merek tersebut. Oke, sekian presentasi kami mengenai brand awareness McDonald's. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.